Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas analisa money flow saham Bumi ya guys ya. Ini berkaitan dengan update terbaru ya tentang MSCI ya, dimana MSCI ini akhirnya mulai bersikap lunak ya dan mulai menyetujui reformasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah guys, sebelum lanjut guys, gua seperti biasa infoin ke kalian bahwa channel Bang Omon-Omon sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung ya di supporter Bang Omon-Omon atau di belajar intens ya. Di supporter Bang Omon-Omon kita akan update IPO-IPO yang bisa kalian pilih untuk jangka panjang ya. Lalu ada swing saham-saham yang mau bagi dividen, serta ada swing golden cross ya untuk cari untung dalam waktu singkat, dalam waktu bulanan atau mingguan ya. Lalu ada di belajar intens, ini bisa melihat seluruh yang ada di supporter Bang Omon-Omon plus ya, itu kita akan update ya saham-saham yang mau ini ya, saham-saham yang cocok untuk simpan uang kita gitu guys ya, saham-saham yang membagikan dividen rutin dan untuk investasi jangka panjang. Lalu ada juga saham-saham yang melakukan aksi korporasi ya guys ya. Oke guys, jadi ada good news ya guys ya. Good news di mana free float ya 15% itu disetujui oleh MSCI ya. Jadi proposal MSCI, proposal BEI ini ada 3 ya focusingnya. Yang satu itu free float 15%, ini udah oke ya. Yang selanjutnya itu jadi kepemilikan minimal 15% itu akan diungkap ya. Ini untuk ya supaya kepemilikan yang sembunyi-sembunyi ini jadi kelihatan gitu loh ya guys ya. Lalu guys, BEI juga akan menyusur daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi ya. Nah, ini akan cukup membantu ya guys ya supaya saham-saham yang konsentrasi kepemilikan tingginya ini itu terlihat gitu ya guys ya. Jadi retail itu semakin banyak informasi juga untuk ambil keputusan gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ini ya berita bagus dari MSCI ini kemungkinan ya itu bisa membuat minggu depan ini ya, mulai Senin besok ya. Hari ini tuh tanggal 22 Februari ya. Nah, kemungkinan hal positif ini akan membuat arus ini ya, arus asing itu mulai masuk ya. Nah, kita akan melihat membahas gitu ya guys ya, money flow atau aliran keuangan di saham Bumi ya. Saat ini guys ya, kemarin ya, tanggal berapa ya? Tanggal bursa kemarin ya, tanggal 20 Februari ya. 20 Februari terakhir itu Bumi ini masih di posisi money flow-nya masih out ya guys ya. Jadi duit masih minggat dari Bumi ya. Ini menyebabkan tekanan jual itu masih tinggi di saham Bumi ya. Dimana grafik jual itu lebih tinggi ya daripada grafik beli ya. Jadi banyakan yang jual ya, arus dananya keluar ya, dan arus dana keluar ini menyebabkan harganya terkoreksi ya. Terkoreksinya tapi kecil guys ya, cuman 6 ya. Ya perlu kalian ketahui ya, di grup langganan ya, ini kemarin kita sudah rekomendasi di 250-an ya, 250-an saham Bumi ini. Oke, ternyata asing itu belinya 137M. Terus guys, untuk jualan itu 282M ya. Ini gua menduga guys ya, yang jualan ini masih si ini ya, YU ya. YU itu Chengdong ya. Kita lihat Chengdong ya. Chengdong ini sekarang ini guys ya. Jadi guys, Chengdong ini kita udah nggak bisa lihat di insider guys ya. Buat kalian ya, buat kalian yang pengen melihat Chengdong itu sudah nggak bisa lihat di sini guys, di ini di insider sell. Karena apa? Karena Chengdong ini udah kepemilikannya udah mungil ya. Coba kita lihat guys ya. Ya ini guys ya, Chengdong itu kepemilikannya sudah 2%. Jadi dia jualan pun kita nggak bisa ngelihat sekarang ya.
kita nggak bisa tahu. Kita bisa tahunya itu dari brokernya ya. Brokernya yang dipakai si Chengdong ini broker YU ya guys ya. Jadi Cendong ini usernya broker YU. Oke, kita lihat dari arus money flow-nya ya dan broker summary-nya. Jadi kemarin masih statusnya masih distribution ya. Jadi arus masih keluar ya, duit masih minggat. Ya, yang jualan ini bener asing ya. AK ini asing. Asing ini jualannya cukup besar ya, 102 AK. Kalau asing tadi udah kita bahas di awal ya. Arus keluarnya gede banget. Ya, ini sebagian besar asing ini diwakili AK itu 128M. Ya, kita coba lihat si YU. YU ternyata tidak terlihat ya guys ya. YU ini sudah tidak kelihatan di daftar distribusi. Ya mungkin Chengdong pemilikannya sudah mulai habis ya guys ya. Kepemilikannya sudah mulai habis. Tapi kalau kita mundurin guys sepanjang Februari ini ya, kita coba lihat ya. Ya ini yang paling jualan paling gede ya YU ya, 1,7 triliun. Ya ini Chengdong sampai kepemilikannya tuh habis ya. Kepemilikannya tinggal 2% dari sebelumnya 5%. Ya memang motivasi YU ini kemungkinan ya memang sudah ini guys ya, sudah profit besar ya di saham Bumi ya, mungkin karena sudah profit besar ya, jadi dia take profit, dia sudah jual Bumi gitu. Terus Chengdong apakah masuk Bumi lagi ya, kita nggak tahu ya, apakah dia masuk Bumi lagi atau dia akan mencari saham lain yang potensi lagi untuk diinvestasi gitu guys ya. Jadi memang Bumi ini trennya guys, tren harganya 1 bulan terakhir itu memang masih tekanannya tekanan jual ya, masih tekanan jual, masih turun ya. Lalu dana asing tadi itu masih kenceng banget ya keluar. Ya, jadi money flow-nya masih asing masih keluar 282 miliar ini ya di transaksi terakhir hari Jumat itu ya. Chengdong pun juga udah habis. Nah, sekarang guys, dengan adanya Chengdong sudah pergi dari Bumi, apakah ini tanda-tanda ya, tanda-tanda Bumi ini akan melesat ya? Tentunya kita harus lihat lebih dalam lagi ya nanti ya guys ya, di minggu depan ya. Apakah dengan adanya ini guys ya, adanya persetujuan dari MSCI mengenai free float 15% ya, dan reformasi bursa ini sudah mulai nampak ya hasilnya, sudah mulai nampak actionnya ya dari pihak otoritas. Apakah aliran dana asing akan berbalik ke saham Bumi? Nanti kita lihat aja di minggu depan nih guys ya. Yang jelas guys, yang gua perlu info masih ke kalian ya, di saham Bumi ini saham yang cocok untuk trading ataupun swing trade ya. Kalau untuk investasi ini menurut gua sih kurang oke, karena Bumi ini kinerjanya, harga wajarnya guys itu tetap belum berubah ya. Harga wajarnya kemarin di video-video sebelumnya udah kita update, harganya itu cuma Rp51 ya guys ya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang ini kurang cocok. Tapi kalian kalau mau trading di saham Bumi ya, kalian lihat dari aliran flow duitnya aja gitu guys. Kalau masih asingnya masih sell gini, berarti dia ini masih tekanannya masih tekanan jual gitu ya guys ya. Tapi kalau MSCI 15% disetujui ini ya, ini membuat asing lebih percaya lagi dengan IHSG ya, dan kemungkinan Mei kan ada rebalancing lagi ya guys ya. Itu berarti analisanya jadi seperti itu gitu guys ya. Jadi asing nanti mereka mulai berbondong-bondong masuk ke Bumi lagi ya, mungkin Bumi ini mulai menarik buat kalian yang para trading ya. Kalau kalian para investor, investing jangka panjang ya, kita cari saham yang lain aja, masih banyak banget yang lebih menarik daripada saham Bumi ini ya. Oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.